Kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel dan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial ini menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Perhatikan dua grafik berikut. Yang pertama di sini adalah grafik fx sama dengan di sini grafik fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 1. Perhatikan dengan a lebih dari 1. Di sini. Kemudian yang sebelah sini adalah grafik fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berdasarkan kedua grafik di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk a lebih dari 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x merupakan fungsi monoton naik. Artinya, untuk setiap x1, x2 anggota real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Jadi kalau A-nya ini bilangan pangkatnya ini lebih dari 1, maka tandanya adalah tetap ya, seperti ini. Jika X1 kurang dari X2, jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Untuk A di antara 0 dan 1, fungsi fx a pangkat x merupakan fungsi monoton turun. Artinya, untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan pokoknya, A-nya ya, bilangan berpangkatnya. Untuk A lebih dari 1, perhatikan tandanya tetap, tanda pertidaksamaannya. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Nah ini sama. Kalau jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Begitu pula di sini mengikuti. Berbeda untuk A-nya di antara 0 dan 1. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Ini kebalikannya. Kalau soalnya ini lebih dari, di mana A-nya ini di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Kalau ini lebih dari, berarti ini kurang dari. Kemudian jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Nah, contoh soal. Perhatikan contoh soal. Contoh soalnya, yang pertama adalah 2 pangkat x plus 1 dikurangi seperempat. Langkah pertama, kita harus membuat apa tadi? Bilangan berpangkat. 2 ini 2 ya, 4 ini berarti berapa? 2 ya, tapi pangkatnya berapa? Negatif 2. Perhatikan, 2 pangkat x plus 1 kurang dari seperempat. Maka 2 pangkat x plus 1 kurang dari 1 per 2 pangkat 2. Kalau dinaikkan ke atas negatif 2. Nah ini diketahui A-nya ini adalah 2. Maka tandanya tetap. Fx sama dengan x plus 1. Ya. Dan M-nya di sini sama dengan min 2. Sehingga penyelesaiannya adalah x plus 1 kurang dari min 2. Dipindah ruasnya, jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3. Ingat kalau ini tanda ini ya, bilangan pokoknya 2, tandanya adalah sama. Tapi kalau ini kita buat setengah ya, berarti tandanya berubah.
Kita pakai cara yang mudah saja. Nah ini 9 pangkat X plus 1 lebih dari 27 pangkat X min 1. 9 itu kan 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Berarti kan 3-nya ini ya. Karena A-nya 3 berarti nanti tandanya tetap. Ya, sampai terakhir ketemu ini adalah jawabannya. Kemudian dilanjutkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Nah, di sini ada 9, ada 3, ada 9. Kuncinya ini kalau ada bilangan ini 3, 9 berarti kita menggunakan apa? Kita menggunakan bilangan berpangkat 3. A-nya berapa? 3 ya. Maka 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Berarti 9 ini adalah 3 pangkat 2X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Ini X-nya kita pindah karena perkalian komutatif bisa ya. Maka 3X dalam kurung 2 dikurangi 10 pangkat 3, 10 kali 3 pangkat X tambah 9 lebih dari 0. Misalkan, ini kita misalkan 3 pangkat X-nya adalah Y, maka diperoleh Y kuadrat min 10Y plus 9 lebih dari 0. Kemudian difaktorkan, Y dikurangi 9 kali Y dikurangi 1 lebih dari 0. Pembuat nolnya, Y min 9 sama dengan 0, atau Y min 1 sama dengan 0. Ya, maka Y-nya sama dengan 9 atau Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita uji. 1 itu di sebelah kiri karena lebih kecil dari 9 dan 9 di sebelah kanan. Kita uji dengan titik 0. 0-nya di sebelah sini ya, 0-nya. Coba 0 kita masukkan sebelah sini. 0 kuadrat 0 min 10 kali 0 0 ditambah 9 9. Maka 9 ini hasilnya apa? Positif. Jadi sebelum angka 1 karena 0 di sini maka tandanya positif. Sebelah sini berarti setelah ini positif, nanti negatif, kemudian positif. Jadi kita cukup dengan menguji satu titik saja. Jika kalian masih bingung, kalian bisa menguji titik di sebelah sini. Misal 0, atau sebelah sini berapa? 2, misalkan, atau sini 3. Coba kalau kita uji 2, misalkan. 2 di sini. 2 kuadrat adalah 4. 4 min 10 kali 2 min 20. 4 tambah 9, 13 dikurangi 20, negatif 7. Ternyata negatif ya. Jadi ini jawabannya masih Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Kenapa kok diambil yang positif? Karena ini soalnya ini yang diminta adalah apa? Positif. Kalau tandanya itu kurang dari, maka yang diminta, maka kita pilih yang negatif. Ya, pilih yang negatif ini kalau tandanya ini kurang dari. Karena soalnya lebih dari, berarti yang kita cari adalah yang positif. Di sini ya, Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Kita masukkan 3 pangkat X kurang dari 1 atau 3 pangkat X lebih dari 9. Nah, 1 ini adalah 3 pangkat berapa? 0. Berarti ini karena sudah sama maka X kurang dari 0. Kemudian 9 ini 3 pangkat 2. Maka X lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaian X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Nah, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan eksponen.